Eh, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing yang dipimpin oleh si Alif. Silakan Alif dipimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf, saya agak batuk ya. Mohon maaf, mengganggu sekali. Jadi setelah berdoa, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa nanti sampai dapat bisa mengikuti pembelajaran ini sampai akhir, ya. Bisa dinyalakan mikrofonnya ketika kalian nanti mau ingin tanya. Oke, saya absen ya satu-satu ya. Elizabeth, hadir ya. Hadir. Christina. Hadir. Maria. Oke ya, terima kasih. Nah, jadi berkaitan tentang materi kita tadi, jadi saya sudah jelaskan tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk materi. Jadi materinya adalah kedudukan warga negara Indonesia ya. Oke. Nah, itu kan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, sekarang ada status WNI. Duduk. Pegang bendera. Gambar orang. Gambar pegang bendera, Pak. Oh, gambar rakyat Indonesia pegang bendera ya. Gambar itu pegang bendera. Nah, jadi maksudnya adalah warga negara Indonesia yang sedang berkumpul memegang bendera. Berarti mereka adalah warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan sah, ayah WNA dan ibu WNI, begitu sebaliknya. Jadi kalau ada yang ayahnya WNA atau WNI, tapi dia kawinnya sah ya, apalagi di ruang lingkup Indonesia, itu bisa menjadi warga negara Indonesia sebelum mereka berumur 18 tahun. Nanti kalau sudah umur 18 tahun biasanya mereka memilih ikut bapaknya atau ikut ibunya. Misalnya bapaknya negara Australia, ibunya Indonesia. Ya selama belum umur 18 tahun mereka mempunyai dua warga negara, maksudnya keluarga negara tunggal. Walaupun sebenarnya Indonesia itu tidak menganut warga negara, tapi karena dia belum umur 18 tahun, belum dewasa, mereka berhak memilih nanti. Paham ya? Paham. Yang terakhir, anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari orang tua WNI. Jadi saya contohkan misalnya siapa tadi? Misalnya Maria dari mana? Misalnya Maria ini dari Australia. Lahirnya di Australia. Tapi orang tuanya WNI. Ya kan? Itu misalnya ya, contoh ini. Nah, dia tetap warga negara Indonesia. Nah, dari beberapa contoh ini atau penjelasan undang-undang ini, ada yang ditanyakan, jelas atau tidak? Jelas. Oke, kalau jelas kita bisa lanjut. Lahir di Malaysia. Nah, halo, ini ada pertanyaan.
Dari konsep undang-undang kewarganegaraan di atas, tidak pas pula syarat berdirinya suatu negara. Salah satunya rakyat. Nah, pertanyaannya, apakah rakyat, penduduk, dan warga negara itu sama? Ada yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Beda lah. Pertanyaannya, apakah rakyat, penduduk, dan warga negara itu sama? Beda. Tidak. Ya, siapa? Saya angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang mau jawab siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Raise hand. Rakyat, warga negara, Ya, Elizabeth, jawab. Beda. Apakah rakyat, penduduk, dan warga negara itu sama? Elizabeth, gimana? Elizabeth dulu. Beda. Kenapa? Ya, bedanya di mana? Bedanya di mana? Rakyat itu apa? Rakyat setempat. Rakyat penduduk. Terus? Rakyat penduduk dan warga negara. Oh. Nesia, mau jawab? Nesia, mau coba? Nesia, coba. Coba Nesia. Ya, coba Nesia. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di suatu negara. Ya, betul. Sedangkan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara. Betul. Terus? Sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara, memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Betul sekali. Terus? Karena ada ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Betul sekali. Oke, terima kasih. Jadi itu jelas ya. Jadi rakyat, jelas ya tadi ya, rakyat, semua orang yang tinggal di suatu negara, itu rakyat namanya. Kalau penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara. Ya, bisa dipahami ya. Warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara yang memiliki kewajiban di mata hukum. Hak di mata hukum. Jadi maksudnya tidak semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara dikatakan warga negara. Jadi itu ya harus paham. Jadi harus paham kalian. Jadi siapa itu penduduk, siapa itu bukan penduduk, siapa itu rakyat, ya kan? Biar biar tidak miskonsepsi, biar tidak salah paham. Oh, ini LKPD ya. Jadi saya beri waktu untuk mengerjakan LKPD 1 dan 2. Nah, untuk LKPD 2 silakan berdiskusi via grup WhatsApp kalian agar memudahkan berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Ya. Nanti pengumpulannya via Google Classroom, oke? Iya, Pak. Atau WhatsApp. Yang penting LKPD 2 berdiskusikan dulu via WhatsApp grup. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Bisa sambil teman-teman yang tidak ada LKPD-nya dibawa teman yang lain bisa dihubungi via WA. Oke, saya tunggu 10 menit dari sekarang. Saya sudah ada. Oke. Estrawati, tunggu dulu. Estrawati mau menjawab. Yang 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 2. Ya, Silakan. Ya, silakan Estrawati. Di dalam peran dalam bidang pendidikan Ya. untuk penduduknya yaitu belajar berkreasi. Di dalam pendidikan, belajar berkreasi, memajukan nama sekolah, mempelajari berbagai macam kreativitas dan penemuan-penemuan baru. Ya. Dan untuk Bukan penduduknya. bukan penduduknya, dapat juga bergabung di dalam keorganisasian pendidikan walau tidak bermaksud tinggal di wilayah tersebut dan memajukan nama sekolah tersebut. Untuk bagian untuk budaya Ya. bagi penduduknya yaitu dapat selalu melestarikan budaya,
mengembangkan dan memperkenalkan budaya ke daerah luar. Dan untuk bukan penduduknya, masih dapat menggunakan budaya yang ada di wilayah tersebut, walau tak bermaksud tinggal di wilayah tersebut. Ya. Di bidang ekonomi, untuk penduduknya harus selalu membayar pajak. Ya, sip. Dan untuk bukan penduduk tetap membayar pajak. Dan untuk sosial, untuk penduduknya selalu melakukan musyawarah dan tetap melakukan komunikasi satu sama lain sebagai masyarakat Indonesia. Dan untuk yang bukan penduduk tetap berkomunikasi dengan sesama warga walau tak Kita beda jawabannya. tak bermaksud tinggal di wilayah tersebut. Dan untuk Oke. politik, di bidang politik selalu penduduknya mematuhi berbagai aturan undang-undang, dan untuk bukan penduduk tetap ikuti aturan undang-undang. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, bagus sekali ya. Ya, ini yang saya maksud. Jadi tadi jelas sekali peran penduduk dan bukan penduduk di berbagai bidang yang dijelaskan oleh Esra, itu jelas sekali. Antara penduduk dan bukan penduduk berarti saling berkolaborasi ya semuanya, mulai dari bidang pendidikan sampai ke politik. Jadi walaupun bukan penduduk asli Indonesia, ya bukan berarti tidak punya andil untuk kemajuan dalam isu-isu perkembangan zaman global yang serba maju saat ini. Oke, terima kasih Esra dari kelompok 4. Oke, mungkin itu aja presentasi kelompok yang bisa ditampilkan. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini adalah tentang tentang status warga negara Indonesia. Status warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, status warga negara Indonesia itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ya. Mulai dari anak yang lahir dari perkawinan sah sampai anak yang lahir di luar perkawinan sah, itu bisa menjadi WNI dengan berbagai peraturan yang berlaku. Habis itu ada namanya perbedaan antara penduduk, rakyat, atau warga negara. Oke, itu ya sudah jelas tadi dijelaskan oleh beberapa teman kita. Terus ada juga tentang asas kewarganegaraan, ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa, ya. Oke. Terus ada namanya juga, kalau ke Indonesia ada 4 asas yang dianut: ius soli, ius sanguinis, ius kewarganegaraan tunggal, sama kewarganegaraan ganda terbatas. Oke. Yang terakhir adalah kehilangan warga negara Indonesia. Ada beberapa faktor tadi: ikut dinas tentara asing, mengucap janji setia, terus tidak menolak atau meninggalkan warga negara yang lain, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi untuk materi berikutnya itu kita masuk sudah ke bab 2. Nanti materi bisa saya share lewat via grup WhatsApp. Oke ya. Mungkin cukup sekian. Jadi sebelum kita mengakhiri, memang ada beberapa anak yang saya nilai aktif dan baik. Terus Esra baik sekali ya. Jadi terus kayak siapa tadi ini Nesya bagus. Ada komunikasi ya. Terima kasih juga beberapa kelompok yang belum bisa berkoordinasi sama kelompoknya, nanti bisa dikoordinasikan. Oke, bisa kita lanjutkan via grup WhatsApp. Oke, cukup sekian. Sebelum kita akhiri, silakan Alif dipimpin berdoa. Alif dipimpin berdoa dulu. Silakan. Alif. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Semoga kita sehat semua.
kita tutup dengan bacaan syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melancarkan kegiatan kita hari ini walau ada beberapa sedikit kendala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih.